Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adik semua. Salam Pramuka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bertemu berjumpa dalam kegiatan pembelajaran Pramuka atau PJJ Pramuka. Mudah-mudahan kegiatan PJJ Pramuka ini selalu bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan adik-adik semua tentang gerakan Pramuka. Jumpa dengan Kak Sukri dengan Tunas 9361 channelnya. Tak lupa juga kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan dalam kesehariannya. Baik adik-adik Pramuka, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita coba bahas adalah tujuan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan pada dasarnya dalam pelaksanaannya ini berbeda dengan pendidikan formal yang ada di lembaga-lembaga pendidikan baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Pendidikan kepramukaan ini mempunyai metode-metode yang menjadi ciri khas dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya. Adik-adik pasti bertanya mungkin sekarang ini, kenapa kok di sekolah dasar adik-adik ikut kegiatan pramuka, di sekolah menengah pertama adik-adik kembali ikut kegiatan pramuka, di sekolah menengah atas pun adik-adik ikut kegiatan pramuka. Ini ada dasarnya. Dasarnya adalah Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 63 tahun 2014, di mana di situ dikatakan siswa dan siswi baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas wajib untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi adik-adik sekarang tidak perlu bertanya-tanya kembali kenapa adik-adik mengikuti kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini atau pendidikan kepramukaan ini pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu adalah membentuk dan melatih karakter anggota-anggota pramuka, baik anak-anak dan remaja, agar atau sasaran yang akan dicapai terbentuknya watak atau karakter yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Inilah sasaran atau target yang akan dicapai dalam tujuan pendidikan kepramukaan. Pelaksanaan pendidikan kepramukaan ini bagi anggota-anggota pramuka, dia mengedepankan potensi yang ada di dalam diri dari peserta didiknya. Potensi yang ada di dalam diri peserta didik itu berupa sosial, kemudian emosional, kemudian spiritual, kemudian intelektual, dan yang terakhir adalah fisik. Jadi pendidikan kepramukaan ini lebih mengedepankan potensi-potensi yang ada di dalam diri peserta didiknya untuk bisa dikembangkan, untuk bisa dimaksimalkan. Dari segi spiritual,
adik-adik nantinya akan dilatih dan dibentuk karakter menjadi anggota pramuka yang taat dalam beribadah. Nah, di sini adik-adik dilatih menjadi anggota pramuka yang taat dalam beribadah, sehingga tidak melupakan agamanya. Kemudian dilatih pula untuk bisa saling toleransi antar umat beragama, sehingga tidak saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan antar umat beragama. Kemudian potensi apa lagi yang ada dalam diri adik-adik? Potensi emosional. Di sini adik-adik semua akan dilatih dan dibentuk karakter emosional yang ada di dalam diri adik-adik, agar adik-adik tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Kemudian untuk melatih juga membentuk karakter menjadi seorang yang berani karena benar, bukan berani karena melakukan kesalahan. Takut akan kesalahan, bukan takut dengan kebenaran, melakukan kebenaran. Nah, ini yang dilatih, jiwa-jiwa pemberani membela yang benar, kemudian jiwa-jiwa yang takut berbuat salah, kemudian jiwa-jiwa yang bisa sabar, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Kemudian kalaupun mempunyai rasa senang, senangnya itu pun tidak berlebihan. Nah, inilah yang dilatih, yang dibentuk dalam diri seorang anggota pramuka dari segi emosionalnya. Kemudian dari segi sosial, di sini dibentuk dan dilatih jiwa-jiwa sosial adik-adik semua. Bagaimana bisa saling membantu, bagaimana bisa saling menolong, bagaimana bisa saling bekerja sama, bisa saling gotong royong. Ini yang dikembangkan karakter atau potensi yang ada di dalam diri adik-adik semua. Gotong royong, saling menolong, saling membantu, kerjasama. Ini jiwa sosial yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Kemudian yang berikutnya, intelektual. Di sini juga dibentuk nih jiwa intelektual yang ada di dalam diri adik-adik semua. Adik-adik harus bisa untuk menguasai keterampilan-keterampilan, menguasai pengetahuan-pengetahuan yang luas, yang banyak. Agar apa? Agar itu semua menjadi bekal buat adik-adik di masa yang akan datang. Adik-adik adalah generasi muda bangsa. Adik-adik adalah generasi emas bangsa. Sekaranglah waktu yang tepat untuk mencari ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Manfaatkan waktu yang sekarang ini untuk menjadi bekal adik-adik di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, fisik. Di sini adik-adik juga dilatih dan dibentuk karakter fisiknya. Bagaimana bisa menjadi orang yang sehat, bagaimana bisa menjadi orang yang kuat fisiknya, dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian dengan berolahraga yang teratur, kemudian dengan istirahat yang cukup, maka adik-adik bisa membentuk diri adik-adik menjadi manusia-manusia yang sehat dan kuat. Nah, inilah yang dibentuk dalam tujuan pendidikan kepramukaan, yang sasarannya tadi adalah membentuk karakter atau watak anggota pramuka agar menjadi
manusia yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur, bisa saling menghargai, bisa saling menghormati dengan sesama, mempunyai rasa peduli dengan sesama hidup, lingkungan, dan alam sekitarnya. Baik adik-adik semua, ingat tadi adik-adik diharapkan bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri adik-adik sendiri. Organisasi Gerakan Pramuka hanya mendukung, hanya mendorong agar adik-adik bisa melakukan itu semua. Kembangkan jiwa sosial, kembangkan emosional yang ada dalam diri adik-adik semua, kembangkan spiritual yang ada di dalam adik-adik semua, kembangkan jiwa atau intelektual yang ada dalam diri adik-adik, kemudian kembangkan fisik dari adik-adik agar menjadi manusia yang sehat, yang bisa nantinya membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini saja yang bisa kakak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu buat adik-adik semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk semuanya. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.